Kalian berdua, berani-berani kau bilang jimat bodoh. Awas kamu ya. Wah, akhirnya saya dapat batu ini. Dijamin pasti nilai saya akan bagus jika undangan semester nanti. Jadi saya tidak usah capek lagi untuk belajar. Hahaha. Kenapa kalian capek-capek belajar? Mending kalian pergi cari jimat juga seperti saya ini. Saya punya batu pemberian dari kakek yang bisa kita pintar tanpa belajar. Jadi saya tidak bisa capek-capek lagi untuk belajar. Macam tak betul je budak ni. Astagfirullah, Badur. Sadar Tobat, kamu tuh kalau pakai hal-hal semacam itu, kamu bisa saja berbuat syirik loh. Itu tuh nggak boleh, itu tuh nggak dibolehkan dalam Islam. Kita gua Badur nggak boleh benar aku benar itu akan bilang Afifah. Dan juga belajar sama-sama supaya jawab soal final biar benar. Betapa saya capek-capek untuk belajar, kan saya kan punya batu ini. Jadi saya tidak bisa belajar lagi. Mending saya mendiam aja. Astagfirullah, Badur. Kamu ini susah sekali kasih tahunya. Udahlah. Baik, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebagaimana perjanjian kita di pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan mengadakan final. Jadi sekarang kita akan melakukan final untuk mata kuliah anime, yang mana mata kuliah saya ini 99 SKS. Akhirnya saya akan buktikan kepada kamu, Sukma dan Napipa, bahwa pusaka saya ini memang punya kekuatan mistis. Saya pasti akan dapat nilai sempurna mengalahkan kalian. Lihat saja.
semua soal-soal ini saya sudah pelajari. Kalau begini kan saya bisa dapat nilai bagus. Mungkin saya sudah belajar dan tidak. Mungkin saya akan pusing seperti Fatur di sana. Aduh, kok ini sulit sekali ya soalnya. Apakah aku harus beradaptasi lagi dengan klimat ini supaya kotanya bisa keluar, supaya bisa menjawab soal ini ya? Oke, baik anak-anak, waktunya selesai. Angkat semua tugasnya dan kumpul ke sini. Waktu sudah selesai. Tidak ada yang menulis lagi. Kumpul semuanya sekarang. Oh iya. Batur. Kenapa diam saja di situ? Kumpul sekarang tugasnya. Waktu sudah habis. Ayo kumpul sekarang. Lah, waktunya sudah selesai ya Pak. Saya belum menjawab satupun soal ini Pak. Saya tidak peduli. Karena dari tadi saya lihat kamu cuma menggugam batu kayak begini terus tidak mengerjakan soal. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kumpul tugasmu sekarang. Waktu sudah habis. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Walaupun ada satu teman kita yang dari tadi saya rasa ini tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, tapi tidak apa-apa. Saya akan bawa pulang tugas teman-teman sekalian atau anak-anakku, dan besok saya akan bagikan semua hasilnya. Dan saya minta jangan ada yang protes, karena inilah semua hasil dari kerja keras kalian dalam mempelajari mata kuliah anime saya ini. Baik, Pak. Baik anak-anak, saya sudah periksa hasil final kalian. Silahkan diambil ini. Dan bagi siapa saja yang mendapatkan nilai di bawah 70, kalian harus mengulang sebanyak 10 semester lagi. Oke? Oke, ini tugasnya apa? Ini tugasnya Sukma. Dan ini tugasnya Batur. Oke, itulah hasil dari final kalian. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, jadi siapa saja yang dapat nilainya di bawah 10, kalian harus mengulang lagi 10 semester. Dimulai dari semester depan harus mengulang 10 semester lagi. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Berhubung ada rapat di kantor, saya mau pulang dulu. Silakan kalian belajar masing-masing dulu. Baik, Pak. Alhamdulillah, nilaiku dapat 100. Jadi saya juga dapat nilai 100 loh. Untungnya kita belajar kemarin. Iya. Fatur, kamu dapat nilai berapa, Fatur? Aduh, nilai saya 0. Makanya Fatur, kalau mau dapat nilai 100 tuh belajar. Jangan percaya sama batu yang kayak gituan. Ya tuh betul. Lihat sendiri kan hasilnya. Saya kan sama Afifah dapat nilai 100. Sedangkan kau yang mengandalkan jimat itu mendapat nilai 0. Kalian berdua, jaga mulutmu.
ini memang batu bisa kita pintar. Cuman kemarin saya belum beradaptasi lagi sama batu ini. Hari ini sih masih percaya begituan. Saya mah percaya aja. Asalkan nggak melihat kucing bertelur. Iya kan tuh, kita kan sudah bilang kemarin sama kamu, kalau mau dapat nilai 100 itu ya belajar, jangan ngandelin apa tuh batu kamu, jimat kamu tuh jangan gitu. Itu Allah murka sama kamu, makanya kamu dapatnya nilai 0. Ya Gian sih percaya sama benda yang punya kekuatan seperti itu kan hal yang bodoh ya. Kalian berdua, berani-berani kau bilang jimat ini jimat bodoh. Awas kamu ya. Patur, ada apa ini? Kenapa kamu pukul perempuan? Begini Pak, dia sudah mengidik saya Pak. Tidak Pak, saya cuma kasih tahu ke dia kalau misalnya kalau mau dapat nilai 100 itu ya belajar, jangan percaya dengan hal-hal yang bodoh kayak percaya batu itu Pak. Iya Pak, padahal kan kita cuma kasih ingat. Masa patuhnya marah? Oh begitu ya, Patur. Apa benar kemarin nilai ujian kamu itu jelek karena mengandalkan jimat seperti itu? Iya Pak, Oh begitu ya. Dari mana kamu dapat jimat seperti itu? dari kakak saya Pak. Dari kaki kamu? Astagfirullah Patur. Benar kata teman-teman kamu yang tadi itu. Benar apa yang dibilang sama Afifah sama Sukma itu. Kalau kamu mau nilai yang bagus, itu kamu harus rajin belajar. Baca selama ini materi apa yang telah Bapak sampaikan sama kamu. Bukannya malah mengandalkan jimat-jimat seperti itu. Karena Pak, itu bisa mendekati perbuatan yang syirik. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja itu pernah memarahi seseorang yang seperti itu. Iya, di zaman dulu itu Nabi pernah melihat ada seseorang yang memakai gelang. Ditanya sama Nabi, apa yang kamu pakai itu? Dijawab sama orang itu, ini adalah gelang. Ditanya lagi sama Nabi, untuk apa kamu memakai gelang seperti itu? Orang itu kemudian menjawab, saya sengaja memakai gelang ini karena gelang ini bisa membuat saya terhindar dari berbagai macam penyakit. Lantas ketika mendengar jawaban seperti itu, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa kamu memakai benda seperti itu, kamu memakai jimat seperti itu hanya akan membuatmu menjadi lemah. Dan seandainya kamu mati dalam keadaan masih memakai gelang seperti itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan ini hadisnya sahih ini dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi dengar itu Patur, kalau kamu mau nilai yang bagus, belajar, jangan pakai jimat-jimat seperti itu lagi ya. Jadi ini perbuatan dosa ya Pak, dan kita tidak boleh melakukannya. Iya Pak, Bapak sudah bilang tadi, ini perbuatan dosa karena bisa-bisa syirik kalau kamu melakukan seperti itu. Jadi Batur, untuk kedepannya nanti, kalau kamu mau ujian atau apapun itu, kamu tidak usah pakai jimat-jimat seperti itu. Ikutlah sama teman-teman untuk belajar bareng, baca buku bersama, saling sharing-sharing materi yang sudah dipelajari selama ini. Bukan dengan jimat-jimat seperti itu, karena kita itu harus menentukan diri kita sendiri sambil berdoa. Jangan lupa berdoa sama Allah, karena Allah yang menentukan semua usaha kita. Kita hanya usaha dan berdoa, nanti hasilnya Allah yang tentukan. Dan juga kamu harus ingat, Allah tidak akan mengecewakan hambanya itu. Pasti Allah kasih yang terbaik kalau kamu sudah berusaha juga yang terbaik. Jadi jangan begitu lagi ya Pak. Iya Pak. Baiklah, kalau begitu minta maaf juga sama teman-temanmu, termasuk Afifah tadi, karena kamu sudah mau memukul Afifah. Pak, Afifah, saya minta maaf ya. Tadi saya sudah emosi dan hampir memukulmu. Ya nggak apa-apa Patur, kami maafkan kok. Kalau mau lain kali kalau mau belajar bareng sama kita aja. Iya betul. Kita belajar bareng biar dapat nilai bagus sama-sama. Wah, bagus. Terima kasih ya. Bagus deh kalau seperti itu. Saya harap kalian ini lebih mempererat lagi pertemanannya supaya tidak ada lagi yang saling marah-marahan kayak tadi itu. Dan juga Bapak harap kalian lebih sering lagi belajar bersama supaya kedepannya kalian bisa mendapatkan nilai bagus bersama dan insya Allah bisa lulus bersama-sama juga. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yakni pengaruh agama dalam kehidupan dan seberapa penting pengaruhnya itu. Nah, di sini saya akan mengutip dari salah satu jurnal yang berjudul Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan yang ditulis oleh Mulyadi. Nah, jadi dikatakan dalam jurnal ini bahwasanya fungsi agama itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai fungsi beragama dalam individu
dan fungsi agama dalam masyarakat. Nah, jadi dalam fungsi agama dalam individu itu ada 3, yakni sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan, dan yang kedua sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, dan yang ketiga untuk sarana untuk memuaskan keingintahuan. Nah, sedangkan dalam masyarakat itu sendiri bahwasanya dikatakan bahwa ada berfungsi sebagai edukatif, ya, yang dimaksud dalam edukatif ini adalah untuk sebagai suruhan atau sebagai perintah. Nah, jadi dalam beragama itu kita otomatis pasti ada larangan dan perintah ya. Nah, jadi fungsi agama ini untuk melarang kita untuk berbuat hal yang buruk atau melakukan keburukan, sedangkan dan menyuruh kita untuk berbuat kebajikan. Nah, sedangkan fungsi yang lainnya itu sebagai sublimatif, yakni yang dimaksud sublimatif di sini adalah untuk mengkuduskan segala usaha manusia. Seperti maksudnya adalah ketika kita berbuat kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan pahala di akhirat, dan kebaikan yang kita lakukan itu juga sangat mempengaruhi kehidupan dunia kita. Nah, dan yang ketiga saya mengambil sebagai fungsi penyelamat. Nah, kenapa saya mengambil sebagai fungsi penyelamat? Bahwasanya dikatakan dimanapun manusia itu berada, dia pasti menginginkan keselamatan baginya, baik itu mungkin keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Nah, jadi ketika dia berpikir untuk melakukan suatu kesalahan, suatu dosa atau suatu maksiat, dia pasti bakalan berpikir untuk keselamatan akhiratnya dan keselamatan untuk dunianya. Maksud dari keselamatan dunianya itu adalah konsekuensi yang dia lakukan dalam konsekuensi yang akan dia tanggung ketika dia melakukan kesalahan tersebut atau maksiat tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan pengaruh agama dalam kehidupan itu juga adalah untuk mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkan pada hal kebaikan. Nah, agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal baik dengan jika dilatar belakangi dengan agama, maka ketika kita berbuat kebaikan itu ada bernilai pahala, seperti itu. Nah, pesan dan kesan setelah saya mempelajari psikologi agama ini, mungkin kesan yang paling mengesankan yakni ketika pembelajaran berlangsung ya, yang mungkin diskusinya sangat aktif di dalam baik itu di kelas maupun pada saat online, yang kadang-kadang juga sedikit ada masalah dalam jaringan ketika online ya, tapi itu sangat berkesan karena di situ kita sama-sama belajar berdiskusi. Jadi kayak bukan halnya cuma di dalam kelas ya, bukan hanya aktif dalam kelas tapi juga di luar kelas seperti online gitu kan. Nah, untuk pesannya apa ya? Pesannya saya tidak tahu pesan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya adalah ciri-ciri orang yang matang dalam beragama. Nah, yang saya ketahui ciri-ciri orang yang matang dalam beragama itu yang pertama, menerima ajaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang dan bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, cenderung bersifat realitas sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dan dalam
dalam sikap dan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman terhadap keagamaan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, tingkat keagamaan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab dari diri hingga sikap keberagamaan merupakan realitas dan sikap hidup. Kemudian adapun pesan dan kesan saya setelah mempelajari psikologi agama, yaitu selama saya belajar psikologi agama pada semester ini, saya sangat semangat dan tertarik untuk belajar psikologi agama, karena psikologi agama ini mengajarkan kita mengenai tingkah laku dan jiwa keagamaan terhadap seseorang, sehingga kita bisa mengetahui jiwa keagamaan di dalam diri kita maupun diri orang lain. Kemudian dosen yang mengajar psikologi agama pada semester ini juga sangat disiplin dan profesional terhadap mahasiswa, sehingga kita semua selain belajar psikologi, kita juga diajarkan kedisiplinan dan aturan dalam perkuliahan. Adapun pesan saya, semoga dosen yang mengajar psikologi agama ini bisa mempertahankan dan menerapkan terus-menerus kedisiplinan dan tata tertib pada saat perkuliahan, supaya mahasiswa bisa taat aturan dan disiplin. Dan semoga apa yang saya dapatkan atau ilmu yang saya dapatkan di mata kuliah ini bisa sangat bermanfaat untuk saya maupun orang lain nantinya. Mungkin itu saja pesan dan kesan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan seseorang. Jadi, menurut Jalaluddin, agama itu juga baik. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab soal nomor 3 tentang pendidikan, pengaruh pendidikan dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Jadi menurut Jalaluddin, jiwa agama itu juga dapat disebut sebagai psikologi agama, yang mana psikologi itu merupakan sebuah kajian ilmu yang membahas tentang kondisi kejiwaan seseorang, baik itu anak-anak, dewasa, remaja dan sebagainya. Nah, terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang, perkembangan kejiwaan itu merupakan sebuah keniscayaan dan pasti akan terjadi kepada setiap manusia. Nah, termasuk dengan orang-orang yang beragama. Maka perlu adanya pendidikan, di mana peran dari pendidikan ini atau fungsi pendidikan itu sebagai pembimbing jiwa seseorang dalam proses perkembangannya, supaya dalam proses perkembangan kejiwaan seseorang itu dia berkembang ke arah yang benar, ke arah yang lurus, tidak perkembangan yang menuju kepada arah yang melenceng atau arah yang salah. Nah, makanya pendidikan itu sangat penting sekali, karena dia di sini sebagai pembimbing untuk membantu manusia berpikir dan mengelola akalnya, supaya dia dalam perkembangan kejiwaannya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, artinya kalau perkembangan kejiwaannya itu didasari oleh perkembangan melalui pendidikan yang lurus, pendidikan yang baik, itu pasti hasilnya akan baik pula. Jadi kurang lebih seperti itu peran ataupun fungsi pendidikan dalam proses perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu bentuk perilaku penyimpangan beragama dan solusinya. Saya mendapat dari jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam. Perilaku
bentuk perilaku penyimpangan agama, salah satunya yaitu tidak sholat. Solusinya kita sebagai seorang muslim harus selalu meningkatkan pengetahuan agama dan juga terus meningkatkan kesadaran kita sebagai seorang muslim dengan cara berusaha mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan perlu juga selalu berdoa agar kita tetap beristiqomah dalam beragama. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti perkuliahan psikologi agama. Kesan saya selama mengikuti masa perkuliahan psikologi agama, saya mendapatkan banyak ilmu tentang psikologi, yang dimananya dulu saya kira psikologi hanya psikologi saja. Ternyata psikologi mempunyai beberapa cabang, salah satunya psikologi agama itu sendiri. Sedangkan pesan saya setelah mengikuti perkuliahan psikologi agama adalah semoga ibu bisa tetap kreatif dalam merancang dan menyampaikan materi kepada para mahasiswanya.